Umi, Afifah, makasih banyak ya udah bersedia menyambut kedatangan kami. Semoga aja setelah ini kita bisa menjadi keluarga yang bahagia dan akur. Hati kamu benar-benar lembut, Sinta. Nggak salah Abah pilih kamu jadi istri ketiga Abah. Gimana dong? Kok bisa di sini? Udah dengar dari karyawan kafe. Makanya buru-buru kesini. Tahu kalian pasti nggak rela Abah nikah lagi kan? Sekarang bantu kita hentikan pernikahan ini. Ya. Jabat tangan saya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mati lampu. Kok bisa? Aduh, ada aja mati lampu segala. Bah, kok mati lampu sih, Bah? Tenang. Sebentar juga hidup lagi. Biasanya kalau mati, hidup lagi. Rasain tuh gagal nikah. Mungkin pernikahan ini nggak direstuin sama Allah, Umi. Makanya jadi mati lampu. Ush, kamu jadi ikut-ikutan. Begini. Handphone, keluarin handphonenya. Masing-masing keluarin handphonenya. Nyalain senternya nyalain. Gagal rencana kita, Bisa-bisa lagi tuh Abah pakai center handphone segala. Terus sekarang gimana, Gimana dong? Kalian tenang aja. Pernikahan ini harus dihentikan. Karena dia adalah istri saya. Bukan, Bah. Bohong. Siapa kamu? Saya nggak bohong. Saya suaminya Sinta. Bonde, pernikahan zaman now begini kali ye. Pengantin laki masih punya istri dan pengantin wanitanya masih punya suami. Waduh, baapuloko. Hancur. Ini kenapa jadi kayak begini sih? Hah? Saya benar-benar nggak kenal sama dia, Bah. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi suamiku. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ya. Ayo kita pulang. Iya. Ayo kita pulang. Kalau kamu memang benar suaminya, mana surat nikahnya? Hah? Kami nggak punya buku nikah, Pak. Kami cuma nikah siri. Tapi, Bah, aku benar-benar nggak kenal sama dia. Dia cuma ngaku-ngaku aja, Bah. Saya memang nggak sekaya Bapak. Tapi saya nggak ingin Sinta tinggalin saya. Bukan soal begitu. Kalau kamu memang suaminya, ya paling nggak ada potretnya kayak apa. Masa nggak ada sama sekali? Kumaha ya teh? Kayaknya ada yang mau ngegagalin pernikahan kita, Bah. Sampai tega ngefitnah Sinta, Bah. Sekarang beginilah. Kamu sekarang ikut kantor polisi. Kita buktiin di sana. Kalau kamu bohong, kamu langsung jeblosin penjara sama Abah. Jangan, Bah. Jangan. Saya nggak mau di penjara, Bah. Jangan laporin saya, Bah. Jadi kamu yang punya gara-gara ya? Sini. Sini. Apa sih maksudnya? Hah? Kalian mau ngegagalin pernikahan Abah? Ya. Kamu emang anak durhaka, kamu mau sobat. Kalau iya kenapa? Udah aja, udah. Mau ngapain, Mbak? Hah? Abah, jangan pukul anak-anak, Abah. Aduh, malu sama tamu, Abah. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana sih? Abah sabar ya, Bah. Abah maafin anak-anaknya, Bah ya. Tolong dimaklumin aja mereka, Bah. Udah deh, sekarang hidupin lampu, cepetan. Cepat hidupin lampu. Sabotas aja. Anak-anak ini nggak bisa dianggap remeh. Aku harus waspada sama mereka. Nah,
Sekarang lampu udah nyala. Berarti udah bisa dilanjutin nih, Pak. Saya nikahkan. Tunggu dulu! Aduh, kamu ngapain lagi sih? Kan kamu udah ada usia. Hah? Ngapain lagi? Rehan di sini pengen ngajak Umi sama adik-adik pergi. Umi, ayo kita pergi dari rumah ini. Nggak bisa. Umi tetap di sini. Kalau kamu mau pergi, pergi aja sendiri. Pergi sana. Jangan ngajak-ngajak Umi, jangan ngajak-ngajak yang lain. Nggak bisa, A. Umi nggak bisa pergi. Umi harus tetap di sini. Dengar kan? Ayo sekarang pergi, pergi, pergi. Pergi! Apain di sini? Kalau Umi memilih untuk bertahan, aku juga nggak bisa pergi. Karena aku harus mendampingi Umi. Karena Umi pasti hancur perasaannya. Ayo pergi ayo! Ayo pergi, pergi. Pergi sana. Pak. Lanjut, Pak. Saya terima nikahnya Sinta binti Hamidun dengan mas kawin perhiasan seberat 200 gram tunai. Bagaimana, saksi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, itu tuh orang yang cuma bisa ngomong. Umi Marwah itu saban hari ceramah. Tapi nggak bisa mencegah suaminya berbuat semaunya. Ustazah macam apa pula tuh? Afifah aja belum bisa gue tendang. Abah udah punya istri yang baru lagi aja. Sal. Kasihan Umi. Pasti Umi menderita karena perlakuan Abah. Ya Allah. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa hamba harus mengalami semua ini? Beri hamba kekuatan ya Allah. Umi, Rehan tahu gimana rasa sakitnya di hati Umi. Umi harus kuat. Mungkin ini udah takdir Umi. Enggak, Umi. Rehan gak bisa terus-terusan ngeliat Umi disiksa sama Abah. Umi ikut Rehan ya. Kita ajak Asma, Hana. Walaupun sekarang Rehan cuma tinggal di kontrakan kecil. Tapi Rehan yakin Umi lebih tenang di sana. Enggak. Tempat Umi itu di sini. Meskipun Abah udah terlalu sering menyakiti Umi. Umi harus tetap ada di rumah ini. Dosa seorang istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Kenapa Umi? Kenapa Umi begitu kuat? Kenapa Umi begitu sabar? Rehan gak habis pikir. Enggak, Rehan. Umi hanya perempuan biasa. Hanya saja Umi mencoba untuk tegar di depan kalian, anak-anak Umi.